jelaskan. Saya sebelum berdakwah di YouTube, kan saya sudah konsultasi sama MUI. Orang MUI bilang, jangan sekali-kali menafsirkan kitab suci orang. Yang saya lakukan adalah, saya hanya membacakan apa yang ada di dalam dokumen mereka. Tetapi tujuan saya membacakan yang tertulis di dalam dokumen mereka adalah, supaya apa? Pertama, supaya orang-orang muslim yang nonton video saya tahu kekristenan itu bagaimana. Jadi supaya akidah mereka terbentengi. Dari apa? Dari upaya-upaya pemurtatan. Jadi masih ada nggak nih? Ada, ini baru ini. Ini dari saksi Yehova ya? Bagi-bagi brosur? Ini melanggar undang-undang ini. Menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Sekarang kalau teman-teman Kristen nih, mohon maaf yang nonton, yang lain, yang tidak melakukan upaya misionaris, ya mohon maaf, kegiatan saya ini untuk melindungi umat Islam dari upaya pemurtatan. Ini kegiatan saya disebut dengan apologetika. Kegiatan yang membela keyakinan sendiri. Ini adalah kegiatan perang pemikiran. Kenapa kita juga melakukan hal seperti ini pada zaman sekarang? Karena di Indonesia ini sudah ada aturan penyebaran agama. Aturan untuk pensiaran agama. Di bab 4 diatur. Nggak boleh door to door. Nggak boleh bagi-bagi sembako. Itu hal-hal sudah dilarang dan ada sanksinya. Pernah nonton nggak video? Ada ya misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia. Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Saya membahas yang ada di buku-buku yang di belakang saya ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membentengi akidahnya umat Islam. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Dia mengatakan bahwa dia melakukannya dengan tujuan untuk membentengi akidah umat Islam, ya. Jadi, disinilah saya ingin tunjukkan kepada Anda semua bahwa ada standar ganda yang dilakukan oleh Donditan dan kelompoknya. Donditan mengatakan bahwa kira-kira dia ingin ngomong dilarang menyebarkan agama kepada kami umat Islam. Tapi kan gini kok, tadi kan kalau misalnya bicara soal ada yang viral tadi kan, masalah ada kristenisasi, kan ada islamisasi juga. Nah gini, bedanya kalau di Islam, memang Kristen dan Islam itu sama-sama agama misi ya. Sama-sama agama misi. Kedua agama ini memang mengajak orang di luar agama. Dua agama ini untuk masuk ke dalam agama ini. Ya. Bedanya hanyalah kalau yang Islam hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat bahwa kita boleh mensiarkan agama kita kepada orang-orang yang belum beragama. Yang belum beragama ya. Oke. Tapi kalau teman-teman yang Kristen ini masih banyak yang hantam kromo. Tadi seperti contoh video ini. Yang keluar dari rumah ibu-ibu yang berhijab. Tapi kalau misalnya kita menyaksikan dalam video yang lain, kita akan menemukan bahwa Dondi yang sama, yang mengatakan dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama adalah Dondi yang sama, yang mengatakan begini. Setelah ini kan sudah menjadi muslim, kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak, Itu PR kita ajak ya, siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang muslim maupun yang non-muslim, untuk kembali ke Islam. Teman-teman sudah dengarkan kan? Bahwa dia mengajak orang ini untuk kemudian berdakwah kepada yang muslim maupun non-muslim untuk kembali ke Islam. Atau dengan kata lain, untuk memeluk agama Islam. Itulah sebabnya kenapa saya katakan inilah standar ganda Donditan dan kelompoknya. Yang paling penting adalah dilarang mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Oke. Ya, itu jelas dong. Itu harus jelas kan? Pernah nonton nggak video? Ada ya misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia. Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Bentar. Bukankah kalau di masjid juga ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Kalau di masjid memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya, Mas. Hati-hati dengan ini, bahwa ini yang benar ini, jangan sampai, misalnya begitu kan, orang lain kedengaran, gitu misalnya gitu. Ya, Ini kritik ya, ada kritik macam itu ya? Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oh, oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Maklum dikit dong katanya karena kami ini mayoritas. Saya nggak tahu ya, teman-teman, ada usul nggak ya ketika
ada yang ngomong narasi mayoritas dan minoritas ini, kira-kira kita jawabin apa ya? Saya nggak tahu. Saya tidak memberikan jawaban apapun terhadap ini karena menurut saya ya semua kita pasti tahu lah. Kita cuman bisa geleng-geleng kepala kalau bisa lihat ada orang yang mayoritas yang narasinya begini. Kasih saya masukan dong teman-teman. Harusnya kita kalau udah ketemu yang kayak begini, kita akan menjawab apa teman-teman ya? Terus ada lagi aturan-aturan dilarang mensiarkan agama melalui modus-modus, ceritanya misalnya memberikan atau membagikan brosur-brosur, bantuan-bantuan, ya, atau sembako atau apapun lah, dilarang mensiarkan agama melalui atau sembako atau apapun lah yang sifatnya apa ya, yang akhirnya bisa menjerat gitulah sifatnya gitu ya, bisa membawa orang itu untuk masuk agama mereka. Di Indonesia ini sudah ada aturan penyebaran agama. Nggak boleh door to door, nggak boleh bagi-bagi pamflet, brosur, nggak boleh bagi-bagi sembako, ya. Itu hal-hal sudah dilarang dan ada sanksinya. Tetapi masih banyak yang melakukan di lapangan. Nggak boleh bagi-bagi sembako. Nggak boleh bagi-bagi sembako, itu kan dilarang katanya, tapi masih terjadi di lapangan. Iya, betul banget, Donditan, Koh Dondi, seperti yang dilakukan oleh saudara kita ini melakukan bagi-bagi sembako. Antum dakwahi orang-orang di kampung sana yang tidak sekolah pakai ilmu, ditolak sama dia. Kenapa? Tidak sekolah dia. Tapi kalau antum datang bawa sembako, diterima sama dia. Saya dakwah dokter ke NTT, rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Bagus itu. Saya pergi ke NTT itu bawa nenteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya. Rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Ustadz Nababan, ya ini saya udah lama nggak bahas dia. Dia mengaku bahwa metode dakwahnya adalah bagi-bagi sembako, Kodondi. Dan dia mengatakan dengan jelas di NTT banyak orang-orang yang menyerahkan anaknya masuk Islam, orang-orang Kristen Katolik di sana. Nah, kalau kita kembali lagi Kodondi kepada perkataan Anda, Di Indonesia ini sudah ada aturan penyebaran agama. Nggak boleh door to door, nggak boleh bagi-bagi pamflet, brosur, nggak boleh bagi-bagi sembako, ya. Itu hal-hal sudah dilarang dan ada sanksinya. Tetapi masih banyak yang melakukan di lapangan. Nggak boleh bagi-bagi sembako. nggak boleh bagi-bagi sembako. Padahal yang melakukannya ya dari kelompok Anda juga, Kodondi ya. Jadi ketika dibilang begini, ya sudahlah, jawaban Donditan adalah Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Maklum dikit dong kalau mayoritas. Kita belajar kristologi dikritik, ngapain sih ngurusin agama orang lain? Iya. Tetapi di kekristenan ada yang namanya sekolah tinggi teologi. Ya. Sekolah tinggi teologi ini juga belajar Islamologi. Kenapa mereka boleh belajar Islamologi, kita nggak boleh belajar kristologi? Gitu Oke. ya. Mungkin mereka belajar Islamologi tidak dipublikasikan. Kita publikasikan, tapi tujuan kita publikasikan adalah untuk menjadi benteng akidah buat umat Islam. Mereka tidak publikasikan karena apa? Karena memang mereka belajar Islamologi adalah untuk mentargetkan orang-orang Islam. Mas tahu STT? Itu juga ada mata pelajaran Islamologi. Pertanyaannya, untuk apa mereka belajar Islamologi? Mungkin untuk memahami. Memahami, tetapi juga sekaligus dipakai untuk tanda kutip penginjilan. Mulai. Yang namanya penginjilan itu memang masih ada, Mas. kami tidak mempelajari begitu. Islamologi kami tidak serendah itu, gitu ya. Tujuan dari mata kuliah Islamologi itu yang kami pelajari adalah supaya kami bisa memahami ajaran Islam dan praksisnya. Ya, 5 rukunnya kami pelajari. Tujuannya apa ya? Supaya kami bisa mempelajarinya dengan benar, begitu ya. Jadi kami itu tidak ngasal kalau misalnya memandang Islam agamanya dan Muslim orang-orangnya. Kami itu belajar Islamologi supaya nggak ngasal. Dan tentu saja kami belajar Islamologi ini supaya kami bisa berdampingan sebagai sesama umat beragama di Indonesia. Karena mata kuliah Islamologi yang kami pelajari, konteksnya ada di Indonesia. Dan kekristenan itu bukan mengajarkan kepada
calon pendeta atau calon penginjil untuk kemudian supaya bernafsu, untuk kemudian mengkristenkan. Saya pikir Anda salah masuk tuh. Anda belajar dari mana itu ya? Nah, mengenai adakah orang-orang yang kemudian menggunakan mata kuliah Islamologi untuk kemudian melakukan penginjilan? Oh, itu ada. Saya tidak sangkali. Tapi kemudian Anda menganggap Islamologi itu sebagai sesuatu yang buruk. Anda keliru, bro. Ya. Makanya saya bilang ini adalah sebuah strawman fallacy. Strawman fallacy. Anda memberikan gambaran yang sesat tentang kekristenan, tentang sekolah teologi. Dan yang kayak gini yang saya heran adalah seperti CNN Indonesia atau media-media nasional itu pada akhirnya cuman melihat, ya itu kalau mau pakai narasi mayoritas minoritas ya cuman mengambil orang-orang mayoritas, sudah selesai. Dan tutup buku. Memang setiap apologet ini kan orangnya. Orang yang membela keyakinannya. Kita sebagai muslim apologet memang masing-masing kita punya warna gitu. Oke. Ya nggak masalah, mau warna apapun nggak masalah, yang penting kita sama-sama membela agama Allah. Kan itu yang sebenarnya yang kita tujukan kan. Kita sedang berjihad untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apologetika. Ya sudah, punya warna masing-masing, silakan masing-masing membuat warisan masing-masing untuk bisa diteruskan kepada generasi mendatang. Kami itu bahkan dibaptis 5 kali sehari. Iya. Bahkan itu lebih dari sekedar baptis. Iya. Karena wudhu itu lebih, Amin ya Allah. jauh lebih berharga, jauh lebih sempurna daripada baptis. Orang Kristen mencuri istilah-istilah Islam. Kamu Lanjut, curi. Ustaz. Alkitab Anda mencuri istilah ini dari Islam. Anda mencuri. Pemirsa, saudaraku muslimin wal muslimah. Insya Allah keluarga kita nggak ada yang jadi Kristen ya, kita jaga ya. Jahat orang Kristen. Beneran, bukan fitnah. Udah liatin aja ntar. Kan ditebus oleh Yesus, betul? Berarti boleh apa aja? Boleh apa aja dong. Yang penting minggu ke Gereja. gereja. Yang penting bayar Perpuluhan. perpuluhan dan persembahan. Haleluya gitu. Haleluya, amin. Lunas kan? Oh, nampol banget. Pernah nonton nggak video ada ya misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia? Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Bentar. Bukankah kalau di masjid juga ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Kalau di masjid memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya, Mas. Hati-hati dengan ini, bahwa ini yang benar ini, jangan sampai misalnya begitu kan, orang lain kedengaran gitu misalnya gitu. Ya, Ini kritik ya, ada kritik ya, macam itu ya. Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oh, oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas.